Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam sebagai Pak Kiai Makmur supaya keras makmur. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha falam yafnahu hayatan thayyibah, al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi, idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Wa qila kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Yuwafiquhullahu bi amalin sholihin qabla qabdi. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fatah dan terhormat Bapak Imam Masjid yang suaranya tadi gaspol, mantap suaranya Pak Haji tadi gaspol, mudah lagi. Para jamaah Masjid Jami' Al-Fatah yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, lanjut harus sebut wang dan bawahnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang ke-12. Saya sebetulnya kemarin jatuh yang ke-11. Sebetulnya suruh isi kultur pada hari yang ke-11. Tadi Pak Ustaz Samud nanyain, insya Allah seperti itu, ya nggak apa-apa. Malam ke-12. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita semua jamaah Masjid Al-Fatah masih bisa melaksanakan apa yang dijadikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu kita sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya yang sering membaca sholawat insyaallah bisa mengamalkan, bisa menirukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan sebuah hadis, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, idza aradallahu, apabila aradallahu, Allah menghendaki bi 'abdihi, dengan hambanya khairan, suatu kebaikan, istasmalahu, Allah akan mempergunakannya dalam pengertian memberikan manfaat kepada hambanya. Kira ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, ada sahabat yang pertama yang bertanya, kaifa ya Rasulullah yastasmiluhu, bagaimana Allah memberikan manfaat pada hambanya ya Rasul? Sahabat bertanya, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang memberikan manfaat kepada hambanya? Rasul jawab, yuwafiqullahu bi amalin sholih,
Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Yuwaffiqullah di amal yang soleh, dengan amal yang baik, dengan perbuatan yang patut, yang layak, qoblal qabdi, sebelum dia meninggal dunia. Dalam pengertian qoblal qabdi ay qoblal mauti, sebelum mereka meninggal dunia. Berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi dalam riwayat Imam Tirmidzi, kalau memang Allah sudah menghendaki hamba-hambanya itu menjadi orang yang baik, Allah akan memberikan pertolongan dan taufik untuk bisa berbuat kebaikan. Seperti kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ini termasuk salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan pertolongan. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita masih banyak yang belum mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu kita alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tapi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, sholat tarawih harus lebih dibandingkan dengan sholat qobliyah ataupun ta'diyah, namanya sholat rawatib. Jangan sampai sholat tarawih didahulukan daripada sholat qobliyah ta'diyahnya. Karena sholat ta'diyah itu, saya sampaikan sini, sholat ta'diyah itu statusnya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Sholat ta'diyah karena itu merupakan sholat rawatib dalam hal sunnah muakkad. Pengertian sunnah muakkad itu dalam perbandingan mazhab Hanafi adalah merupakan suatu kewajiban. Menurut mazhab Hanafi, bahwa sunnah muakkad itu adalah wajib, bukan fardu. Kita harus bedakan fardu dengan wajib. Kalau fardu berdasarkan Al-Quran, kalau wajib istilah para ulama. Maka Imam Hanafi bukan mazhab kita, dapat Imam Syafi'i. Tapi kita harus tahu bahwa sunat muakkad dalam pandangan Imam Hanafi itu adalah wajib. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya sunat muakkad. Dalam pandangan Imam Hanafi adalah hukumnya wajib. Tapi kalau dalam Imam Syafi'i sunat muakkad, bedanya sedikit. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan sampai lupa mendahulukan sholat sunat yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat muakkad, yaitu sholat ba'diyatul sholat isya. Itu yang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang perlu dimengerti. Kadang-kadang ada orang ada sholat sunatnya nggak usah, sholat tarawihnya. Kalau sudah terus ke sholat sunat ba'diyahnya tidak laksanakan, itu adalah hal ilmu tua, termasuk insabatin nafsu. Salah satu hawa nafsu mau menjalankan sunnah yang tingkatannya lebih rendah daripada sholat muakkad. Oleh karena kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat sunat muakkad, khawatir kemudian lanjutkan sholat tarawih. Maka itulah namanya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak sia-sia kita melaksanakan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sekalian selalu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ridhonya, berupa kita selalu berdoa, inna nas'aluka ridhoka wal jannah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami meminta kepadamu ya Allah untuk mendapatkan ridhomu, yaitu berupa surga. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami meminta padamu ridhomu ya Allah, al jannah, berupa surga. Apa sih maksud dari ridho itu? Ridho itu adalah
Allah jangan sampai membenci kepada kita. Allah jangan sampai bahasa Jawanya bendu, tidak senang. Bahasa Jawa itu bendu. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah tidak memberikan bendu atau tidak memberikan kebencian kepada kita. Itu namanya arif ridho. Oleh karena dalam sahabat, dalam seorang alif tasawuf, ridho itu yang pertama adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah ridho, seorang alif tasawuf sekalipun masuk neraka tapi Allah ridho, tidak panas, tidak rasa kepanasan dan sebagainya, maka kita ibadah sekali yang dicari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang berbuat kebaikan amal sholih min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, falahu yaqulu, maka Allah akan memberikan kehidupan thayyiban yang indah yang bagus. Oleh karena mari kita tetap melanjutkan apa yang jadi tugas-tugas kita, terutama di bulan Ramadan, dalam puasa Ramadan ini, sebagaimana dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ihtisab imanan, percaya, yakin, ihtisaban, dan ihtisaban adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya sebagai hamba-hamba yang awam, ibadah-ibadah kita selalu mengharapkan balasan, mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita orang-orang yang sudah sufi yang pas atas. Kalau orang-orang yang sufi yang pas atas kayak Syekh Khotim Jalil, bukan mengharapkan pahala, hanya mengharapkan dapat melaksanakan apa yang bisa saya lakukan demi mengagungkan nama-Mu ya Allah. Itu yang orang rasulnya pasti. Kalau kita cuma awam hanya mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang ilahi anta maksudi, Tuhan aku hanya minta ridho ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi, ridhomu lah yang akan saya cari. Itulah kalau kita katakan orang-orang yang selalu sebelum sholat, sebelum niatnya, sebelum sholat sunat isai, sholat fardu isai dan sebagainya, dan ilahi anta maksudi, Tuhan aku selalu mengharapkan itu, dan aku bukan orang yang besar, hanya Allah yang sembah. Niat seperti itu termasuk salah satu untuk agar keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi lebih daripada 7 menit dalam tutup ya, saya cukupkan sekian saja. Jadi kita ulang lagi kesimpulan, kita pertahankan pertolongan Allah, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dalam rangka untuk mengurangi nafsu kita, sahabat-sahabat kita, kemauan-kemauan yang tidak baik. Oleh karena tujuan daripada puasa salah satunya yaitu mencegah dari hawa nafsu bermacam-macam, nafsu lama dan sebagainya. Kalau nafsu dan amarah pada perbuatan syaitan, maka dalam doa puasa kita harapkan dalam sunnahnya dengan caranya kita baca Al-Quran, baca Al-Quran dari suasana dan sebagainya, sunnah itu yang dilakukan. Bapak dan ibu sekalian, demikian untuk yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kultum ini bisa menjadi pemahaman bagi kita semua, bisa menjadikan tambahan ilmu walaupun yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.